Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasran, NPM 1823011051 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Buton, kelas A. Nah, video kali ini saya akan membuat simulasi jaringan pada sekolah yang terdiri dari 9 ruangan. Nah, masing-masing ruangan terdiri dari 3 buah PC. Baik, mari kita mulai saja simulasinya. Nah, software yang saya gunakan ini Cisco Packet Tracer yang bisa kalian download di Google. Kita klik Cisco Packet Tracer-nya. Nah, ini adalah tampilan awal Cisco Packet Tracer-nya. Nah, sebelum kita mulai, kita catat dulu alat-alat yang mau kita pakai. Nah, alat yang kita pakai ini 27 buah PC. Habis itu 9 buah switch. Habis itu 3 buah router. Habis itu 1 buah modem. Nah, habis itu 1 buah cloud. Dan terakhir 1 buah server. Nah, ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk simulasi di Cisco Packet Tracer. Nah, kita mulai saja dengan 27 buah PC. Nah, kita cari PC yang mau kita masukkan di Cisco Packet Tracer ini. Nah, kita klik PC, kita tempel di sini. Nah, PC-nya ini kita masukkan sampai 27 buah. Nah, kita masukkan PC-nya. Nah, di sini sudah 27 buah PC. Nah, sekarang kita masukkan 9 buah switch. Kita cari switchnya di sini. Kita klik di sini. Nah, kita pakai PT switch. Habis kita masukkan 9 switch. Nah, kita masukkan lagi 3 buah router. Kita klik di sini. Kita ambil PT router. Nah, habis itu kita masukkan lagi 1 buah modem. Nah, kalau modem ini kita klik di sini dan kita pilih DSL modem. Nah, habis itu kita masukkan lagi 1 buah cloud. Nah, kita pakai PT cloud. Nah, habis kita ambil PT cloud ini, kita masukkan lagi 1 buah server. Nah, servernya di bagian di tempat PC tadi itu. Nah, ini server kita masukkan. Nah, sebelum kita hubungkan semua alat ini, kita ubah dulu 9 switch ini dengan nama ruangan capsek. Ruangan baru ini lab
komputer, ini aula. Nah, kalau ini kantin. Kalau ini perpustakaan. Kalau ini ruang musik, ruangan musik. Kalau ini ruangan BK. Nah, kalau ini terakhir ini ruangan UKS. Nah, sekarang kita hubungkan 3 buah PC ini ke satu router dengan menggunakan kabel strike. Nah, kita klik kabel strike ini, kita klik di PC satu ini. Nah, kalau kabel strike ini biasanya ada nama tulisan Fast Ethernet 0. Nah, yang warna kuning ini kita klik, baru kita hubungkan ke switch. Nah, kalau di sini kita ambil saja Fast Ethernet yang paling awal, yang warna kuning ini yang paling awal. Kita klik. Nah, di sini kita ulangi juga yang kayak tadi tuh. Nah, dari 8 switch ini kita ulangi ke switch ruang capsek ini, kita ulangi. Nah, habis kita menghubungkan 11 switch ke 20 PC ini, sekarang kita akan hubungkan lagi switch ke router dengan menggunakan kabel strike, kabel yang sama. Nah,
kabel strike ini kita pakai lagi fast Ethernet yang warna kuning ini ke router. Nah di sini sama, kita ambil lagi yang fast Ethernet yang paling awal. Ini juga sama. Nah, kalau tidak ada fast Ethernet yang di bagian sini, nah kita bisa kembali saja. Kita kasih hubungkan dulu, kita putuskan dulu kabelnya. Nah, di sini kita klik router. Nah, di sini kita off-kan dulu routernya. Nah, kita masukkan PT router NM1CFE. Kita masukkan di sini. Nah, di sini saya akan masukkan dua lagi. Nah, di sini kita on-kan lagi routernya. Baru kita kasih kembali. Nah, sekarang kita hubungkan switch ketiga ke router pertama. Dia menggunakan kabel strike. Nah, ada fast Ethernet-nya. Nah, kita klik routernya. Nah, sekarang sudah ada. Nah, kalau fast Ethernet ini kita pilih lagi yang paling awal. Kita ulangi lagi ke router kedua. Nah, di sini kita samakan juga kayak tadi itu. Kita klik router, kita off-kan routernya. Kita pilih lagi PT router NM1CFE. Nah, di sini saya masukkan 3 saja. Baru kita on-kan. Kita ke scroll lagi. Baru kita hubungkan lagi switchnya ke router kedua. Kita pilih lagi yang paling awal, yang warna kuning ini. Nah, masuk lagi ke router ketiga. Nah, router ketiga ini kita kasih samakan juga ke router pertama dan router kedua ini. Kita klik lagi yang warna kuning ini. Hubungkan lagi. Nah, di bagian sini sama juga kayak tadi. Kita klik lagi router. Nah, kita off-kan. Nah, kita pilih lagi PT router NM1CFE. Nah, di sini saya akan masukkan semuanya. Nah, baru kita on-kan lagi routernya. Kembali. Sekarang kita hubungkan lagi switch terakhir ke router ketiga. Nah, di sini kita ambil lagi yang paling awal lagi, yang warna kuning. Nah, setelah kita hubungkan switch ke router, sekarang kita akan hubungkan lagi router ke router dengan menggunakan kabel cross. Di sini cross. Nah, kalau cross ini kita pakai juga fast Ethernet yang warna kuning ini dan yang paling awal. Kita hubungkan lagi. Nah, habis kita hubungkan router ke router. Nah, sekarang kita akan hubungkan router ketiga ini ke modem dengan menggunakan kabel strike lagi. Nah, di sini kita ambil port 1 saja. Karena kabel strike ini kan dia kabel apa ini untuk fast Ethernet. Nah, jadi di sini kita ambil saja yang warna kuning tadi itu. Nah, habis itu kita hubungkan lagi modem ke cloud dengan menggunakan kabel PON. Nah, di sini kita pilih saja port 0 ini, baru kita hubungkan ke cloud. Nah, di cloud ini, di sini kita ada dua pilihan. Pilihan modem 4 sama modem 5. Nah, di sini saya akan pilih modem 4. Nah, sebenarnya dua modem ini bisa kita pakai, tapi saya pilih saja modem 4 ini.
Nah, sekarang kita hubungkan lagi cloud ke server dengan menggunakan kabel Strike. Sama, kalau kabel Strike ini kita pilih Ethernet yang warna kuning ini, baru kita hubungkan ke server. Nah, setelah kita hubungkan semua alat-alatnya ini, sekarang kita konfigurasi router ke switch. Nah, sebelum kita konfigurasi, kita lihat dulu fast Ethernet mana yang paling dekat dengan switch. Fast Ethernet mana yang paling dekat dengan router. Kita klik di sini. Tidak usah kita klik, kita geser cursor ini ke sini. Nah, ternyata ada fast Ethernet 0:0. Nah, kita klik router. Kita masuk di CLI nya, kita ketik 0, enter, baru enter lagi. Kita masukkan enable config terminal in FA. Nah, di sini tadi kita masukkan fast Ethernet yang dekat dengan router tadi. Kita masukkan 0:0, baru enter. Kita masukkan lagi IP DHCP pool. Nah, di sini kita masukkan nama ruangan switch. Switch yang sudah kita berikan. Kita berikan nama ruangan, itu switch pertama, nama ruangannya itu ruangan capsec. Enter. Sini kita masukkan lagi network. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.1.0. Terus kita masukkan lagi ini 255.255.255.0. Nah, di sini kita enter saja. Terus kita masukkan lagi default router. Nah, di sini kita masukkan IP address yang di atas ini di network. Masukkan 192.168. Nah, di sini kita ubah saja. Kan di atas ini 1. Nah, kita di sini ubah saja. Kita di sini kita masukkan saja 1. Nah, di sini kan di atas ini 0. Jadi kita di sini ubah saja jadi 1. Jadinya 192.168.1.1. Baru kita enter. Masukkan DNS server yaitu 8.8.8.8. Enter. Baru kita masukkan exit lagi. Nah, di sini kita Ctrl C saja. Baru kita masukkan write. Baru kita enter. Oke. Di sini sudah oke. Nah, sekarang kita masuk di config. Nah, tadi kita masukkan fast Ethernet 0:0 yang paling dekat dengan router. Jadi kita cari fast Ethernet 0:0 ini dan kita klik. Nah, di sini kita masukkan IP address di default router yang akhiran 1.1. Kita masukkan 192.168.1.1. Baru kita enter, klik on, dan kita lihat. Nah, sudah warna hijau di sini. Nah, kita tunggu saja yang di sini dia akan berwarna hijau. Nah, sudah warna hijau. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi juga ke switch kedua. Kita klik router. Nah, masuk lagi di CLI. Nah, kalau dapat begini, kita Ctrl C saja, baru kita enter. Di sini kita tulis lagi enable, masukkan enable, masukkan lagi config terminal in FA. Nah, di sini nih kita samakan juga kayak tadi, ke switch pertama tadi itu yang paling dekat dengan fast Ethernet yang paling dekat dengan router. Di sini kita cek dulu. 1:0. Nah, kita masuk lagi di CLI. Nah,
kita masukkan 1:0, baru kita enter. Terus kita masukkan lagi IP DHCP pool dengan nama ruangan guru, baru enter. Habis ini kita masukkan lagi network yang IP address tadi 192.168. Nah, di sini tadi kan kita masukkan 1.0. Nah, sekarang kita ubah lagi menjadi 2.0. Terus kita masukkan lagi 255 ini, 255.255.0. Kita enter lagi. Nah, di sini kita masukkan default router. Nah, kita masukkan IP address yang di atas tadi ini, yang di network 192.168. Nah, kita masukkan lagi 2. Nah, di sini nih sama kayak tadi, kita ubah lagi yang angka terakhirnya menjadi 1. Baru kita enter. Di sini kita masukkan DNS server 8.8. Baru kita enter lagi. Masukkan exit lagi. Sini kita Ctrl C. Baru sini kita write kan. Nah, oke. Di sini kita masuk di config. Nah, tadi itu kan fast ethernya 1:0. Kita klik. Kita masukkan tadi IP address di default router yang 2.1. Kita masukkan di sini. Kita klik on. Nah, di sini kita tunggu juga dia warna hijau. Kalau sudah warna hijau, berarti dia sudah terhubung. Nah, kita lanjut saja. Masuk lagi ke router. Nah, di sini kita akan konfigurasi lagi router ke switch ketiga. Kita klik router. Kita masuk lagi di CLI. Nah, di sini sama juga, kita Ctrl C, baru kita enter. Masuk lagi enable. Itu config terminal in FA. Nah, di sini sama kayak tadi juga, kita cari fast ethernet yang paling dekat dengan router. Kita cek. Nah, 6:0. Kita klik router lagi. Kita masukkan tadi itu 6:0. Nah, kita enter. Nah, habis ini kita masukkan lagi IP DHCP pool dengan nama ruangan switch ketiga ini. Nama ruangannya lab komputer. Enter. Sini kita masuk lagi network. Masukkan IP addressnya 192.168. Nah, di sini kita ubah lagi menjadi 3. Kan tadi kan 2.0. Sekarang kita ubah lagi jadi 3.0. Masukkan lagi 255.255.255.0. Enter. Kita masukkan lagi di sini default router 192.168.3. Nah, di sini kita ubah lagi menjadi 0 tadi itu kita ubah menjadi 1. Kita lagi 1.1. Kita enter. Kita masukkan lagi DNS servernya 8.8.8.8. Enter. Kita masuk lagi exit lagi. Di sini kita Ctrl C, write. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi di config. Nah, tadi kan
fast Ethernetnya yang paling dekat dengan router ini adalah fast Ethernet 6:0. Kita masukkan lagi IP address yang akhirnya tadi 3.1. Kita masukkan lagi 3.1, enter, baru kita klik on. Nah, switch pertama router pertama ke switch pertama sudah warna hijau, dan sama juga switch kedua sudah hijau juga, dan switch ketiga masih memproses. Nah, kita tunggu saja dia sampai warna hijau. Nah, sudah warna hijau. Nah, kalau sudah warna hijau semua begini, kita add-kan atau kita ripkan IP address switch pertama, switch kedua, dan switch ketiga. Kita ripkan, kita klik lagi router, baru kita masuk di rip. Nah, di sini kita masukkan IP address switch pertama 192.168.1.0. Nah, kalau di network ini kita masukkan IP address yang ada di network yang 1.0 itu, baru kita add-kan. Nah, IP address switch pertama sudah masuk. Nah, sekarang kita add-kan lagi IP address switch kedua 2.0, kita add-kan. Habis itu kita add-kan lagi switch ketiga 3.0 lagi, kita add-kan. Nah, habis ini kita klik PC dan kita akan konfigurasi PC ini. Kita masuk di desktop. Nah, pilih IP configuration ini. Nah, kita pilih DHCP. Nah, supaya kita tidak usah lagi kita bikin lagi routernya, ini kan secara otomatis akan muncul IP addressnya. Nah, itu kita kembali. Nah, di semua PC di router ketiga ini kita DHCP kan semua, kita konfigurasi semua. Pilih DHCP lagi, kembali, masuk lagi PC ketiga, desktop lagi. Nah, di sini kita samakan semua, kita ulangi semua. Nah, habis kita mengkonfigurasi PC ini, di sini kita tes dulu ping ke semua PC ini. Kita tes pingnya, masuk lagi di PC. Nah, kita klik command prompt. Nah, di sini kita ping, masukkan IP address default routernya 192.168.1.1. Kita enter. Nah, kalau sudah begini berarti ini sudah terhubung semua PC dengan switch dengan router ini sudah terhubung. Nah, coba kita tes kirim pesan. Kita kirim pesan PC 1 ke PC 4 ini. Nah, in progress. Nah, kalau valid begini, kita ulangi lagi. Nah, sukses. Kita tes lagi di sini. Nah, in progress lagi, valid. Kita ulangi lagi. Nah, sukses. Sekarang kita coba lagi di sini. Nah, in progress lagi, valid. Kita ulangi lagi, sukses. Nah, di sini semuanya sudah successful.
sudah sukses. Kalau kita kirim pesan ke PC 1 ke PC 4 di switch kedua, sini sudah sukses. Nah, coba kita tes lagi. Switch kedua PC 5 ke switch ketiga PC 7. Kita tes kirim pesan. In progress violet. Kita ulangi lagi. Dan sukses lagi. Berarti sudah terhubung juga. Switch ketiga ke router sudah terhubung juga. Sekarang kita delete dulu ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke router kedua. Router kedua tadi itu kita samakan juga, kita konfigurasi dulu routernya ini. Router ke switchnya ini kita konfigurasi. Masuk lagi ke CLI. Di sini kita ulang lagi sama kayak tadi, ke router ke pertama ini kita samakan kayak tadi itu. Kita pilih masukkan lagi 0, enter lagi. Nah, kita masukkan lagi enable. Terus kita masukkan lagi config terminal in FA. Nah, di sini sama kayak tadi, cari fast Ethernet yang paling dekat dengan router. Kita cari 0:0, apalagi ini 1:0, 6:0. Nah, berarti fast Ethernet ini sama ke router pertama ini, sama fast Ethernet mereka nih. Jadi kita klik lagi router. Nah, sekarang kita masukkan tadi ini 0:0. Oke, enter lagi. Kita masukkan IP DHCP pool dengan nama ruangan aula. Kita enter. Masuk lagi di network. Kita masukkan IP-nya 192.168. Nah, di sini tadi kan IP router pertama switch ke 3 tadi IP-nya kan 3.0. Nah, di sini saya akan bedakan lagi, masukkan. Nah, di sini saya akan masukkan 4.0. Nah, kita masukkan lagi 255.255.255.0, baru kita enter. Sini kita masuk lagi default router. Nah, di sini kita masukkan lagi IP yang di atas tadi itu, network 192.168.4. Nah, di sini kita ubah lagi, kan tadi di atas sini 0, kita ubah lagi jadi 1, baru kita enter. Nah, baru kita masukkan DNS server 8.8.8.8, enter. Kita masuk lagi exit lagi, Ctrl C, masukkan lagi right, enter. Oke. Habis ini kita masuk lagi di config sama kita di ini. Kita cari lagi fast Ethernet 0:0. Baru masukkan lagi yang 4.1 tadi itu 192.168.4.1 4.1, enter. Baru klik on, kembali lagi. Nah, di sini sudah warna hijau. Nah, kita tunggu lagi beberapa menit. Nah, sekarang beberapa menit. Nah, di sini saya lanjut saja. Nanti di sini akan berubah warna hijau sendiri. Ya, begitu. Nah, kita klik router 2 lagi. Masuk lagi di CLI. Nah, kita Ctrl C lagi di sini, baru enter lagi. Masukkan lagi enable config terminal lagi in FA. Nah, di sini tadi sama kita itu, kita cari fast Ethernet yang paling dekat dengan router. Nah, tadi itu 1:0, 1:0, enter. Baru kita lagi IP DHCP pool dengan nama ruangan tadi itu apa? Nama ruangannya kantin. Kita masukkan kantin, enter lagi.
masukkan network 192.168. Tadi kan 4.0. Nah sekarang saya akan masukkan lagi 5.0 255.255.255.0. Enter. Sekarang kita masukkan lagi default router. Kita masukkan IP yang di atas tadi itu di network 192.168.5. Nah di sini saya ubah lagi, kan di atas tadi itu 0. Sekarang saya ubah lagi jadi 1. Sekarang kita enter, baru masuk lagi di DNS server 8.8.8.8. Satu lagi 8 nya, enter, baru exit lagi, Ctrl C, masukkan right. Oke. Di sini kita masuk lagi di config. Nah yang tadi kan fast ethernya 1:0. Nah kita klik lagi. Di sini kita sama masukkan lagi yang akhiran 1.1. Bukan, salah. Maksudnya kita masukkan lagi yang akhiran 5.1. 192.168.5.1. enter, baru kita on-kan lagi. Nah, kita keluar. Nah, di sini sudah mau berubah lagi warna hijau. Kita lanjut lagi. Masuk lagi di CLI. Di sini kita Ctrl C lagi, baru enter. Masukkan lagi enable config terminal. Di sini kita masukkan lagi infa. Nah, kita ulangi tadi lagi, cari fast ethernet yang paling dekat dengan router. Nah, tadi yang saya cek tadi itu 6:0. Enter. Kita masukkan lagi IP DHCP pool. Nama ruangannya ini apa? Kita cek perpustakaan. Kita enter. Di sini kita masukkan lagi network 192.108. Tadi kan 5. Sekarang saya masukkan lagi 6.0 255.255.255.0. Enter. Nah, kita masukkan lagi default router. Kita masukkan IP yang di atas tadi itu, yang di network 192.168.6.1. Di sini saya ubah lagi jadi 1, baru kita enter. Masukkan lagi DNS server, masukkan lagi 8.8.8.8. enter lagi, kita masukkan exit lagi, enter, Ctrl C, masukkan lagi right, enter. Oke. Kita masuk lagi di config. Nah, tadi kan fast ethernet yang paling dekat dengan router ini adalah fast ethernet 6:0. Kita masukkan yang akhiran titik 1 itu. Kita masukkan IP addressnya 192.168.6.1. Kita enter, baru kita klik on, kita kembali. Nah, kita lihat. Nah, di sini akan mau berubah warna hijau lagi. Nah, kita di sini akan mengripkan lagi router kedua. Kita mengripkan router kedua dengan PC bukan PC, switch ke-4, 5 dan 6. Nah, di sini kita akan ngeripkan masuk di router. Kita masuk di RIP. Nah, di sini kita akan tambahkan IP address yang switch ke-4, 5, 6. Kita tambahkan IP addressnya 192.168. Nah, switch ke-4 ini tadi IP akhir IP-nya ini adalah 4.0. Di sini kita addkan, kita samakan juga tadi itu 192.168.5.
192.5.0, kita readykan lagi, ulang lagi 192.168.6.0, kita readykan lagi. Habis kita readykan router ke switch ini, sekarang kita konfigurasi lagi semua PC-nya di sini. Kita konfigurasi lagi, masuk di PC, desktop, IP configuration. Nah, di sini kita DHCP kan, kita kembali, kita ulangi lagi, kita masuk lagi di sini, DHCP kan lagi, ulangi. Nah, habis kita nge-HDCP kan, habis kita nge-configuration semua PC ini. Nah, sekarang coba kita ping PC-nya ini, kita klik PC, masuk di command prompt. Nah, di sini kita ping 192.168. Nah, di sini kita masukkan IP address yang akhiran 1, masukkan 4.1, baru enter. Nah, kalau sudah muncul begini berarti ini berhasil terhubung. Jadi kita kembali lagi. Nah, di sini kita akan coba kirim pesan PC ini ke sini, in progress. Kita ulangi lagi, sini ke sini. Sukses. Kita samakan juga, sini ke sini, in progress lagi. Kita ulangi lagi, sukses lagi. Coba kita tes lagi di sini ke sini, in progress lagi. Kita ulangi, sukses lagi. Berarti di router kedua ini sama switch 456 ini berarti sudah saling terhubung. Nah, sekarang kita akan konfigurasi router ketiga. Nah, kita klik router ketiga ini, masuk di CLI. Nah, di sini sama kita di 0 lagi, enter lagi. Kita masukkan lagi enable, masukkan lagi config terminal, masukkan lagi in FA. Nah, di sini kita lihat lagi fast Ethernet yang paling dekat dengan router 0:0, 1:0, dan 6:0. Nah, ternyata fast Ethernet yang paling dekat dengan router ini ternyata sama dengan router 2 sama router 3. Jadi kita klik lagi routernya, kita masukkan lagi 0:0 tadi ini. Kita masukkan IP DHCP pool. Nah, di sini kita masukkan ruangannya. Apa tadi ruangannya? Ruangan musik. Masukkan lagi network. Nah, di sini kita masukkan lagi, kan tadi itu kan di router kedua switch ke 6 tadi itu akhiran IP-nya tadi ini adalah 6.0. Nah, sekarang saya ubah lagi jadi 7.0. Kita masukkan lagi 255.255.0, enter. Masuk lagi default. Sorry, salah. 7.1. Sini kita masukkan lagi
DNS server 8.8.8.8, enter, exit lagi, Ctrl C, alright, oke. Masuk lagi di config-nya. Nah, ini sama juga kayak tadi. Kita masuk lagi di fast ethernet 0 banding 0, sama juga di sini. 7.1, enter lagi, klik on. Di sini saya lanjutkan saja, sama masuklah saja di CLI. Baru kita Ctrl C, enter lagi, enable config terminal in FA. Di sini kan sama ini fast ethernet yang paling dekat dengan router ini dari router 1 router 2 ini sama semua, jadi saya masukkan lagi, berarti 1:0, enter. IP DHCP pool, nama ruangannya ruangan BK, enter. Habis itu kita lanjut lagi, masukkan network network 92.168. Tadi kan 7, sekarang kita ubah lagi jadi 8.0, sama juga 255. Salah, 255. Nah, enter, sama juga default router 192.168.8. Nah, di sini kita ubah lagi nolnya jadi 1. Jadi kita enter lagi. Nah, di sini kita masukkan lagi DNS server, sama juga, enter, exit, kita convert lagi, alright kan, oke, config lagi. Nah, di sini kita samakan juga kayak tadi, sama juga di sini. Kita lanjut lagi, terus kita lanjut saja, Ctrl C kan lagi, enter, enable config terminal in FA 6:0, IP DHCP nama ruangannya ini ruangan ruangan UKS, enter. Masukkan network lagi, network sama juga kayak tadi, 192.168.9.0. Nah, di sini saya tambahkan lagi 9.0, sama juga 255.255.0, enter. Sama juga kita masukkan lagi default router, sama kita masukkan lagi 192.168.9.1, enter. Kita masukkan lagi DNS server, sama 8.8.8, enter. Kita exitkan lagi, Ctrl C, alright, oke. Masuk lagi di config-nya, cari fast ethernet 6. Nah, di sini sama juga kita masukkan lagi 192.168.9.1. Kita klik on. Nah, di sini kita tunggu sampai dia warna hijau.
Nah, sudah warna hijau. Sekarang kita ripkan lagi IP switch 7, 8, 9 kita ripkan. Klik lagi router, masuk di rip. Nah, di sini kita ripkan sama kayak tadi juga 192.168.7.0. Di sini kita redekan. Ulang lagi 192.168.8.0. Kita ulang lagi 192.168.9.0. Oke. Habis itu kita samakan juga kayak tadi, kita ke konfigurasi semua PC di sini. Kita konfigurasi, masuk lagi di sini, sama kayak tadi, DHCP lagi. Oke, habis kita konfigurasi semua PC ini, sekarang kita ping lagi PC-nya ini, klik PC, masuk lagi di command prompt, kita ping lagi 192.168. Nah, di sini kita masukkan lagi yang IP yang akhiran 1 itu. Masukkan di sini 7.1. Enter. Nah, berarti kalau sudah begini berarti sudah terhubung. Kita kembali lagi, coba kita kirim pesan sini ke sini, in progress. Kita ulangi lagi, sini ke sini, sukses. Coba kita lanjut lagi, sini ke sini, in progress lagi, ulangi, sini ke sini, dan sukses. Kita tes lagi, sini ke sini, in progress lagi, ulang lagi, sini ke sini, dan sukses. Tes lagi, sini ke sini, in progress lagi, kita ulangi lagi, sini ke sini, ini sukses. Kita delete lagi, delete, ulangi lagi, sini ke sini, in progress lagi, kita ulang, dan sukses. Oke. Nah, jika semua router, switch, dan PC sudah terhubung semua, sudah kita konfigurasi juga. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi juga router ke router, sesama router. Nah, di sini kita cari fast Ethernet yang paling dekat dengan juga router. Kita klik ini, warna merah ini, kita lihat 7:0. Kita klik router. Di sini kita cari fast Ethernet 7:0. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya 192.168. Nah, di sini saya akan bedakan akhiran IP-nya dengan saya masukkan 10.1. Sini kita enter. Nah, keluar lagi. Nah, saya klik lagi router pertama ini, kita masuk di RIP, kita addkan dulu di sini 192.168.10.0, kita addkan. Oke. Nah, habis itu kita masuk lagi di router kedua, kita cari fast Ethernet yang paling dekat dengan router kedua ini. Kita klik warna merah ini, data sama 7:0 juga. Kita klik router, masuk fast Ethernet 7:0 ini. Nah, di sini kita samakan IP-nya dengan fast Ethernet IP router tadi itu yang akhiran 10, tapi kita bedakan di akhirannya lagi titik 2. Nah, kalau kita kasih sama,
Nah itu kalau kita kirim pesan ke misalnya switch PT switch PT lab komputer ini, kita kirim pesan ke switch PT aula ini. Nah di sini dia akan valid. Nah jadi kita harus kasih sama IP-nya di sini tadi ini. Kita bedakan IP-nya, kita bedakan akhiran IP-nya di sini tadi. Kita klik router 2. Nah di sini kita masukkan 192.168.10. Nah di sini kita bedakan, jadikan kan tadi 1, kita bedakan jadi 2, kita masukkan saja 2, baru kita enter. Nah sabar, kita ripkan dulu di sini, kita ripkan 192.168.10.0, kita ripkan, baru kita kembali. Nah coba kita kirim pesan. Nah PC 8 ke PC 9. Nah in progress, kita ulangi lagi. Nah sukses, sabar, kita ulangi lagi, kita coba keringkan lagi ulang PC ini ke PC ini. Nah sukses. Nah misalnya kalau kita samakan tadi akhirannya 10.1, nah disitu akan dia akan gagal. Kita tes di sini, kita masuk di yang tadi fase Ethernet 7. Nah di sini kita tes 1.1, kembali. Nah di sini akan gagal. Tadi di sini kan sukses. Sekarang kita tes in progress dan valid. Kita tes lagi ulang, in progress dan valid. Nah jadi kita ubah saja tadi ini jadi RIP, masuk ke fase Ethernet 7. Nah sini kita ubah jadi 2, baru kita kembali, kita coba tes kirim lagi. Nah di sini kita ulang lagi, coba kita hapus dulu, kita ulang. Nah ini sukses. Nah habis itu kita cari lagi fast Ethernet 7. Nah habis sukses begini berarti router 1 ke router 2 ini sudah terhubung. Jadi kita bisa kirim pesan switch ketiga, kita switch ketiga PC sini, kita kirim PC ke sini. Nah di sini berarti sudah sukses. Nah habis ini kita konfigurasi lagi, kita hubungkan lagi router kedua ini ke router ketiga. Kita klik lagi fast Ethernet paling dekat dengan router 2, klik warna merah ini, lihat fast Ethernet 8:0. Kita klik router, cari fast Ethernet 8:0 ini, kita masukkan ke tadi juga 192.168. Nah di sini saya akan bedakan saja, tadi kan 10, di sini saya masukkan saja 20.1, enter. Nah di sini kita ripkan dulu, ripkan 192.168.20.0, kita ripkan add, itu kembali. Nah kita masuk lagi di router 3, klik router 3, kita lihat dulu yang paling dekat dengan router 3 ini apa, sama beda, fast Ethernet 7:0. Kita klik router 3, cari fast Ethernet 7:0 ini. Nah kita masuk ke tadi 92.168. Ini kita kasih sama kita tadi ini
20 titik. Nah di sini kita akhirin juga sama kayak tadi, diakhiri dengan 2. Oke. Nah sabar, sorry. Oke. Aduh. Oh iya, sorry. Kita ripkan lagi di sini. Masukkan 192.168 titik. Nah, di sini kita masukkan juga 10 tadi itu titik 0 yang IP address dari router pertama tadi itu kita dedikan. Ulang lagi 192.168. Di sini kita masukkan lagi IP router kedua yang 20 tadi itu. Dedikan lagi. Nah, di sini kita masukkan sabar. Sini kita cek 8:0. Kita pencet lagi. Nah, di sini kita masukkan 192.168 titik. Nah, di sini saya akan bedakan lagi. Saya akan bedakan tadi kan 20. Di sini saya akan masukkan 30.1. Baru kita on kan. Di sini kita ripkan 92.168.30.0. Kita dedikan. Oke. Nah, habis kita cek lagi fast ethernet yang paling dekat dengan router 3 ini. Apa ini? Fast ethernet 7:0. Kita klik router 3, cari fast ethernet 7:0. Kita masukkan ke tadi itu 192.168. Di sini saya masukkan ke IP address router 2 tadi itu yang 20. Tadi kan 20.1, saya masukkan saja 20.2. Kita bedakan. Kita on kan ini. Kembali. Nah, sudah warna hijau. Sabar. Kita cek di RIP-nya. Oh, ternyata sudah ke RIP. Nah, habis ini habis kita semua konfigurasi. Nah, sekarang kita masuk di cloud ini. Nah, di sini kita masuk di config. Nah, di sini kita masuk di DSL. Nah, supaya tahu apa ini supaya kita masuk di DSL. Nah, kita di sini kita add saja. Kita add. Nah, sabar, sorry. Nah, sebelum kita add di sini, kita cek dulu di dekat dengan cloud ini apa saja. Cek, ternyata di sini ada Ethernet 6 dan di sini ada modem 4. Jadi kita klik cloud ini dan kita cek, oh ternyata betul Ethernet 6 sama modem 4. Nah, di sini kita add-kan saja dan kita kembali. Nah, di sini sekarang kita masuk lagi di server. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan server, masuk di desktop, di IP configuration. Nah, di sini kita tidak lagi di HCP, tapi kita di sini akan static. Nah, di sini kita akan masukkan IP address-nya 192.168. Nah, di sini saya akan memasukkan IP address router ketiga yang 30 itu. Masukkan 30. Nah, di sini saya akan masukkan kan tadi di sini di sini 30.1. Sini cek 30.1. Nah, saya kembalikan. Nah, di sini saya akan masukkan 30.2.
192.168.30.2. 192. Nah, sekarang kita enter. Nah, di sini kita akan masukkan sama IP yang kayak di atas, 192.168.30. Nah, di sini akan membedakannya. Saya di sini akan masukkan akhiran 1, terus masuk di DNS servernya sama kita tadi 8.8.8.8. Nah, baru kita kembali. Nah, dari sini semuanya sudah saling terhubung dan kita akan coba kirim pesan. Nah, server ke sini sukses, terus server ke sini sukses juga, terus server kirim pesan lagi, server ke router 3 switch sini dan sukses juga. Coba kita tes lagi, server sini ke sini sukses. Kita coba lagi, ulang lagi, sini ke sini sukses juga. Lagi tes lagi ke router sukses juga. Kita delete dulu dan kita ulangi lagi ke router 3 sukses. Kirim pesan lagi server ke router pertama sukses juga. Coba kita tes router ke router sukses juga. Router 2 ke router 3 sukses juga. Nah, ternyata simulasi yang saya buat ini ternyata sukses semua. Dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.